Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Giari dari kelas 14, absen 26. Pertama-tama aku mau tanya dulu nih kalian yang pernah dengar gak sih cerita mitos soal brewok gara-gara nyapunya nggak bersih? Nah, jadi aku ada cerita yang udah lumayan sering didengar sama warga sekitar komplek, apalagi di kalangan ibu-ibu. Ceritanya tuh tentang Bu Rani sama suaminya Pak Dimas. Berani ini tipe orangnya ramah banget. Dia suka nyapa orang yang lewat depan rumahnya. Tapi ada satu hal yang bikin orang selalu ingat sama dia. Berawak tebalnya Pak Dimas. Berawak tebalnya ini hampir nutupin separuh wajahnya. Tebalnya itu mirip lah kayak kemoceng. Nah, suatu saat waktu kami lagi kerja bakti, ada ibu-ibu yang nanya ke Bu Rani, emang bener ya dulu nyapunya nggak bersih, makanya suaminya berewokan? Bu Rani cuman ketawa, tapi akhirnya dia cerita juga. Nah, dulu waktu masih muda, Bu Rani tinggal sama orang tuanya di kampung. Bu Rani ini tipe orang yang kalau nyapu itu debu sama remah kecil dilewat aja, nggak diambil pusing. Ibunya sering negur, nah nyapu itu yang bersih, kalau nggak nanti suaminya berewokan. Tiap denger itu, Bu Rani cuman ketawa. Dia pikir itu cuma mitos atau cara ibunya biar dia nyapunya lebih bersih. Kadang dia nyapunya malah sengaja gitu, setengah-setengah, sambil bercanda, biar nanti suamiku berewokan. Ternyata pas nikah sama Pak Dimas, suaminya emang punya brewok alami yang tumbuh tebal banget di sekitar wajahnya. Waktu pertama kali dibawa ke rumah, ibunya cuma ngelirik sambil bilang, tuh kan, ibu udah bilang. Sejak saat itu, cerita brewok gara-gara nyapu suka jadi bahan bercandaan ibu-ibu. Tiap ada remaja yang nyapunya nggak bersih, ibu-ibu suka bilang, hati-hati, nanti suaminya kayak Pak Dimas loh. Tapi Pak Dimas sendiri malah santai, malah dia bangga gitu. Berewoknya jadi terkenal di komplek. Kadang Pak Dimas ikut bercanda, kalau mau berewok kayak saya, gampang, tinggal malas nyapu aja. Sekarang, Bu Rani udah kebiasaan nyapu super bersih, bukan karena takut suaminya berewok lagi, tapi karena dia nggak mau mitos ini jadi kenyataan buat anak-anaknya nanti. Nah, jadi itu dia cerita mitos soal brewok gara-gara nyapu. Buat nambah-nambah durasi, aku ada cerita tambahan. Ceritanya tuh nyeritain satu rumah yang ada di sini. Kata orang-orang sih rumah ini lumayan angker gara-gara kelihatannya tuh terbengkalai gitu, nggak pernah diurus. Jadi waktu aku pulang sama teman aku, kan aku sama dia tuh ngelewatin jalur ini, jalur rumah itu, soalnya nggak ada jalur yang lain. Kalau lihat jalur yang lain tuh muter. Pas kita ngelewatin depan rumah itu, teman aku bilang, ger itu pintu pagar rumahnya kebuka, masuk yuk, penasaran. Nah, aku juga penasaran, jadi kita berdua masuk ke dalam rumahnya sambil lihat-lihat. Di dalam rumahnya kita ngeliatin tuh ada apa aja. Di dalamnya tuh gelap, cuma kelihatan lantai-lantai yang udah mulai pecah, kursi yang udah mulai bolong-bolong, berdebu gitu. Cuman lama-lama teman aku ini kayak dipanggil seseorang gitu, ya kayak Adit, suaranya tuh samar-samar gitu. Terus dia ngerasa dipanggil kan, terus dia nanya ke aku, Ger, kamu ngerasa kayak ada orang manggil gak? Enggak. Ya tuh, ayo kita pulang. Ayo. Pas kita mau pulang, pintu pagar yang asalnya kebuka tiba-tiba ketutup, ketiup angin. Pas kita mau buka, gak bisa. Kita pun panik sambil teriak tolong. Untungnya ada satpam yang ngedenger teriakan kita. Satpam pun ngebuka secara paksa pintu pagar itu. Sambil bilang, nanti jangan pernah masuk ke rumah ini lagi ya. Soalnya rumah ini tuh udah terbengkalai. Pintunya aja udah karatan. Nah, terima kasih yang udah ngedengerin. Maaf jika ceritanya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.